Halo semuanya, kembali lagi di season 2.0 dan sekarang saja kita untuk ngobrolin tentang bawaan Sentai Gojuja episode ke-9 teman-temannya, The Unbreakable Wolf. Oke, langsung saja kita ngobrolin episodenya teman. Dan seperti biasa, episodenya dimulai dengan recap dulu teman. Tentang episode kemarin di mana Kwon dan muncul sebagai Ring Hansa Garido teman. Kwon alias Tono Hisamitsu alias kakaknya Tono Weru teman. Nah, berikutnya kita dikasih lihat di mana Weru sekarang sudah keluar dari Gojujar, kini bekerja sambilan di sebuah kafe dan menjadi seorang butler teman-teman. Dia dia di sini kayak jadi butler yang kasar gitu teman, itunya. Jadi dipuji sama si manajernya, si Tencho-nya. Nah, di sini tiba-tiba si Fire Candle datang dan opening langsung dimulai teman-teman. Seperti biasa ya opening. Ada yang update di openingnya teman, di si bagian ini. Aduh, aku gak mau muter sih takutnya copyright. Jadi gini biar gak ini teman, biar gak copyright aja. Bodohnya aku oh iya, iya. Oh iya kan terakhir ya. Ada update openingnya teman. Yaitu sekarang adalah yang Kwon muncul sebagai siluet teman. Nah, banyak eskalasi. Apakah yang lainnya juga akan seperti ini di mana siluetnya terisi teman-teman? Menurutku sih enggak ya teman-teman ya, karena ketika tahu adiknya si Sumino itu udah di reveal dari lama teman, dari episode 5 dan tetap jadi siluet sampai sekarang teman-teman ya. Jadi aku nggak berpikir kalau itu bakal ada kecuali plot twist di mana bahwa adiknya Sumino sekarang adalah si Bukwet itu ada, mungkin itu bisa jadi buat pengisi si siluetnya teman-teman. Tapi kalau begitu ada beberapa hal yang nggak masuk akal juga. Gimana siluet untuk Kijino itu adalah nenek-nenek alias istrinya, dan istrinya sudah meninggal, nggak mungkin dong hidup lagi, atau nggak mungkin dong dia menemukan cinta baru, itu nggak mungkin teman. Menurutku sekali lagi nggak mungkin ya. Terus untuk uh, Ryugi atau Goju Tirano, sebenarnya untuk Ryugi itu bisa diganti teman, kan sekarang tiga sword kan, itu bisa diganti mungkin orang tuanya yang asli kalau plotnya ke depannya. Nah kalau untuk nah lebih aku ya aku nggak tahu teman. Jadi untuk teori motor lewat lagi, untuk teori siluet diisi sama karakter yang related sama karakter utama kita, itu ada dua yang aku nggak bisa, apa ya bilangnya, ada dua yang aku nggak bisa itu teman, nggak bisa kepikiran diisi apa. Yaitu adalah punyanya Kinjiro dan juga Byakuya teman. Kalau Byakuya kan fans-fansnya mau diisi apa, kan belum ada salah satu pun karakter yang related sama si Byakuya sampai sekarang. Sama Kinjiro karena istrinya sudah meninggal teman. Kalau si Ryugi sama Sumino aku masih bisa ada teman-teman, karena kan kalau si Ryugi itu bisa aja Tega Sword diganti sama orang tuanya yang asli kalau nanti konfliknya sudah selesai. Sama Sumino itu bisa diganti jadi Buke kalau beneran Buke itu adalah adiknya Sumino, karena banyak orang berteori Buke itu adalah adiknya Sumino teman-teman. Jadi ya itulah. Oke, kita langsung aja teman. Itu nah di sini eh, Fire Candle itu dikasih tahu bahwa Hueru adalah adiknya si Kwon dari Kwon itu sendiri teman. Nah di sini setelah habis makan itu yang suruh bayar, terus juga Fire Candle ah bayar, lu bilang apa sih buat tadi yiping, ya kan lu yiping apa bro. Jadi dua series ini sama-sama adalah orang-orang dunia lain, lu nggak tahu kalau lu beli sesuatu harus bayar aja. Yang satu dari dunia gratis, yang satu dari dunia no one aja. Nah di sini si Tencho alias si pemilik kafe itu bilang bahwa mukanya Fire Candle tuh lumayan ganteng gitu. Jadi ya buat bayar mungkin lu bisa kerja di sini katanya gitu. Nah akhirnya si Tono dan juga
Fire Candle akan bertarung untuk menjadi Batola number one, teman-teman ya. Terus di sini si para anggota Gojuju lain tuh kayak bingung kenapa si Wei itu tiba-tiba bertingkah aneh, terus tiba-tiba Kwon datang. Nah, di sini kita dikasih lihat pertandingan Batola number one, teman. Lihat tuh sampai tembus poinnya. Nah, di sini awalnya mereka mengenal Kwon tuh nggak kan mereka baru lihat Kwon tuh dalam wujud Garrido-nya kan. Nah, sini si sebenarnya itu mengenal Kwon sebagai CEO dari Kwon Company, teman. AI AI Company kalau nggak salah namanya. Kwon AI Company, aku lupa lah namanya. Terus di sini dibilang kayak ah Hoeru itu adalah adikku. Nah, di sini itu anehnya mereka kan nggak sadar kalau dia itu dari itu, teman. Padahal dia udah bilang eh, bahwa si Hoeru itu adiknya. Padahal terus baru aja kemarin dari itu tuh bilang dia hanya membebaskan adiknya, teman. Jadi kan kayak harusnya udah jelas kalau dia itu dari Yudo. Aneh banget, gak ada yang nyadar aja. Di sini dia menjelaskan bahwa Hoeru itu sangat pure, sangat ini, dia adalah kesayanganku, dia adalah bonekaku. Akulah yang akan memilihkan teman untuk mereka. Dan kalian semua tidak cocok dalam kategori itu. Ini dia bilang gitu lah. Terus akhirnya mereka memilih untuk bertarung. Nah, di sini si Fire Candle itu bilang untuk ngebayar ke si dia, tapi dia dompetnya kosong, teman-teman. Terus akhirnya dia kabur. Nah, Fire Candle sini mengeluarkan tongkatnya dan menghajarnya, teman. Karena dia ditangkap polisi. Terus ini Heru bilang kayak, lalu sepengen itu ya jadi nomor satu ini ya gitu lah. Terus di sini jadi percakapan antara Heru dan Fire Candle. Terus Fire Candle bilang kayak, oh yang penting dalam pertarungan itu adalah apa Kokoro gitu kan. Gak peduli dia tuh adiknya si Won Won gitu. Makasih ya, lu menyadarkan gue ya. Dia si itu bilang gitu. Terus Weiru dikonfrontasi oleh Sword ya kan, dan Sword dia untuk bertarung sekali lagi, teman. Jadi pertarungan antara Gojuja dengan Garido, dan tidak jelas ya. Garido menang telak anjir. Di sini dia mensummon tiga Sentai, teman, yaitu ada Speedo Ace, Jackie Red, dan juga Denji Red, teman. Di sini pertarungan didominasi oleh Garido dan uh, Byakuya berubah menjadi Bunred, teman. Tapi akhirnya kartu cincin bun bun jadi dicuri oleh Daryudo dan mereka kalah. Dan si tiba Tono datang, sini orang-orang kayak, oh Heru, aku hanya ingin bilang satu Tono, lu belum bayar utang. Bukan utang sih, lebih ke apa, debt. Iya, ya utang sih sebenarnya. Lu belum bayar utang gitu ya, gitu lah mereka bilang. Terus aja Heru berubah menjadi Goju Wolf untuk sekali lagi, teman. Nah, sekarang dia menggunakan senjata baru yaitu Dekaliba. Wolf Dekaliba Go, uh, alias 50 ya kan, 50. Dan Wolf Dekaliba itu memiliki kekuatan untuk membuka portal, teman, dari sisa-sisa slashnya, dan dengan mudah Hoeru mengalahkan tiga sentai yang disemon oleh Kwon, teman-teman. Sini mereka akhirnya bertarung dan Kwon berhasil dikalahkan, teman, di sini oleh Hoeru, dan Fire Candle muncul dengan King Candler. Hoeru lalu berubah dengan wujud barunya yaitu adalah Tiger Sword Pika Claw, teman, dengan mengalahkan si King Candler dengan gampang. Terus di sini walaupun kalah tapi Fire Candle merasakan jiwa dari Hoeru, dia seperti kemarin yang dimana Hoeru hanya sebuah boneka yang jiwanya kosong, teman. Jadi dia tidak menikmati pertarungannya. Tapi di sini Fire Candle walaupun kalah dia menikmati pertarungannya, teman. Di sini Hoeru minta maaf ya kan, segala macam, tapi teman-temannya bilang utang tetap utang. Nah, lalu kita diperlihatkan dengan Kwon di Novan, teman-teman, dan dia diperlihatkan juga bahwa Kwon memiliki uh, luka, teman-teman, di punggungnya berbentuk X. Dan sini Kwon bilang, Weru akan menghancurkanmu dan kamu akan menghancurkanku. Dia gitu, aneh banget ini ya. Ya gak bisa ngobrolin banyak, teman, untuk episode ini karena menurutku episode ini agak aneh ya. Dimana tiba-tiba para anggota Gojujer yang lain itu kayak percaya banget sama Hueru, padahal kemarin mereka tuh mengkonfrontasi Hueru untuk bertarung, teman-teman. Ya, intinya aneh banget di sini kayak, Hueru kamu itu gini 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 gini. Ya, aneh lah, ini episode aneh, teman. Tapi
untuk koreografi untuknya untuk scene fighting ya itu keren banget teman. Apalagi waktu finishing dari Goju Wolf ke Garudo teman yang di Garudo ditendang ke portalnya terus dia masuk-masuk portalnya mengecil ya kan habis baru di slash itu keren banget teman. Itu absolute cinema aja. Dan di sini anehnya, nah di sini juga fighting untuk Deka Sword, Deka Claw-nya keren dan walaupun sekali lagi aku kurang suka sama desainnya. Setelah aku pikir-pikir, aku tuh kayaknya kurang suka sama desain ininya teman. Untuk kepala serigalanya sih aku menurutku oke, cuman menurutku yang paling ganggu itu ininya. Rantai kuningnya ini menurutku agak mengganggu sekali teman-teman. Mungkin kalau ini dihilangin, aku bakal lebih bisa menerima desain dari Deka Claw ini teman. Oh ya teman-teman dan setelah aku pikir-pikir lagi untuk stok video yang ada teman kelihatannya minggu ini nggak akan ada untuk gado-gado preview teman alias gado-gadonya akan hanya ada untuk recap dari round pertama Go Jujur dan juga teaser round keduanya teman-teman ya. Untuk poster round kedua aku nggak belum nemu teman-teman kemungkinan akan tetap pakai poster yang ini kalau sampai hari Selasa atau hari Rabu nanti aku belum menemukan poster round keduanya teman tapi aku akan coba cari teman-teman. Aku coba cek twitternya tuh gak ada poster untuk ronde kedua beda sama bumbu menjadi itu setiap labnya itu ada poster teman nggak benar di sini untuk saga di Gojujer itu disebutnya round teman kalau di bumbu menjadi kemarin kan untuk setiap saga dibilang lab ya kan. Nah seharusnya round kedua ini akan jadi debut untuk Six Ranger teman-teman. Alias Goju Polar harusnya Six Ranger-nya kalau menurut rumor ya kan. Karena kenapa? Karena Boon Violet juga debut di lap kedua Boomjer teman. Jadi harusnya Goju Polar juga akan debut di round kedua. Dan kalau kita ngambil referensi di Boomjer harusnya round kedua adalah menjadi round terpanjang teman. Karena lap kedua di Boomjer juga lap terpanjang. Lap pertama adalah lap terpendek. Terpendek itu final lap lap pertama aku lupa teman. Pokoknya uh, cuman 9 apa 10 episode gitu kalau nggak salah di Bumjar. Nah, di sini juga Bumjar round pertamanya ternyata itu selesai di episode 9 teman setelah aku lihat. Jadi episode 10 itu udah masuk ke ronde kedua, round 2 dan aku belum nemu sekali aku belum nemu posternya untuk round 2 teman-teman. Jadi ya kalau udah nemu backgroundnya untuk reaksi pasti akan ganti kalau belum nemu ya tetap yang round pertama untuk posternya teman ya. Dan berarti official teman. Bakugami Ryugi alias Goju Tirano adalah satu-satunya anggota Goju Jari yang tidak mendapatkan episode spesial satupun di ronde pertama series ini ya tayang teman. Tepuk tangan. Maksudku gila bro. Maksud karakter kayak uh, Chashiro yang benar-benar sedikit mendapat spotlight episode teman. Kalau kalian sadar, itu aja tetap mendapat episode spotlightnya di lap pertama teman. Tapi sedangkan Goju Tirano tidak dapat sama sekali teman-teman. Dia bahkan dia salah satunya anggota Goju yang belum mendapatkan announcement winner. Kalau kalian sadar kan Goju Wolf udah dapat winner. Goju Wolf, Goju Leon udah dapat winner Goju Leon. Eagle dan Unicorn udah dapat. Dan satu-satunya belum dapat adalah Goju Tirano. Wow, what amazing. Ya katanya Goju Tirano itu bakal jadi Shadow Brothers-nya teman di mana akan jadi anggota yang terlupakan. Kalau kalian sadar juga di dalam Brothers Saruhara itu adalah salah satu anggota yang cukup terlupakan teman di antara kelimanya karena kelimanya itu punya kita gak ambil Jiro ya tapi kita kesampingkan Jiro dulu dari 5 anggota The Brothers Momoitaro, Haruka, Inuzuka sama Kijino satu-satunya orang yang pernah dapat spoiler itu Saruhara dan di sini katanya di antara Tohno, uh, Byakuya, Kinjiro sama Suino, Ryugi ini satu-satunya yang kurang spotlight. Jadi kelihatannya Ryugi ini akan jadi Saruharanya Gojujer teman karena menurutku Gojujer dan Brothers itu lumayan mirip di mana power terkuatnya itu ada di red-nya teman. Nah, kalau di Dom Brothers
Don Brothers tanpa Momotaro itu gak bisa ngapa-ngapain. Di sini juga ya setidaknya eh Gojuger ini setidaknya kalau di Don Brothers teman 99% tuh Momotaro, terus 1% tuh anggota Don Brothers yang lain. Kalau di situ setidaknya 90% Toh no Hero, 10%-nya anggota Gojuger yang lain. Setidaknya anggota Gojuger yang lain itu masih bisa ngehabisin bos teman di sini. Yes, sebenarnya aku wajar namanya. Super Sentai itu, Red Sentris itu sudah hal yang wajar teman-teman menurutku karena ya kita memiliki peran utama 5 orang, tapi kita memerlukan satu orang yang benar-benar attends ke orang teman ya kayak kalau kayak sadar King Ojo juga fokus banget ke Gira, semua akar masalah itu Gira teman. Bumbu Unjur juga lumayan taya heavy gitu kan. Ya, itu hal yang wajar untuk Super Sentai teman-teman ya. Karena ya seperti kita bilang Super Sentai itu walaupun semuanya adalah tokoh utama kelima-limanya tapi kita perlu center teman-teman ya. Dan di mana senternya itu selalu menjadi Red Ranger gitu teman-teman. Nah, aku nggak tahu ini berapa menit teman-teman untuk ngobrolin episode ini karena episode ini menurutku adalah episode yang lumayan aneh untuk Gojuja teman-teman, tapi apakah ini episode jelek? Aku bilang enggak karena menurutku ini episode yang lumayan oke, walaupun aku bilang aneh. Itu gue jelek tapi aneh teman-teman, gimana kayak tiba-tiba anggota-anggota lain tuh peduli banget sama Weru, itu menurutku yang anehnya, tapi tetap aja sih kayak jelek aneh sekali lagi ya. Tapi tetap sejauh ini round round pertama untuk Gojujer ini sangat amat enjoyable teman-teman. Ya intinya ya mau maaf ya teman kalau ada suara-suara di belakang karena ini aku di kos sekarang namanya. Kalau di ya susah sih teman kalau di kos kadang ada suara dari luar, ada suara-suara motor, kalau di rumah suara ayam gitu. Ya hidup lah ya seperti ini teman ya, karena belum bisa beli mic. Belum bisa beli mic. Ya udah segitu deh aku teman-teman ya. Oke, jangan segitu dulu. Aku ingin ya, biar durasi agak panjang, aku sedikit yapping untuk saya Go Jujur sejauh ini teman. Karena ini juga adalah penutup round pertama. Eh, aku bilang sejauh ini, menurutku ini menurut aja. Aku lebih enjoy lap pertama Boom Boom Jar daripada round pertama Go Jujur. Tapi apakah karena itu Go Jujur jadi jelek? Enggak. Go Jujur ini menurutku tetap enjoyable. Cuma ya aku bilang aku lebih enjoy Boom Boom Jar. Gak tahu kenapa teman. Mungkin karena dari awal aku emang Bumi Jet itu aku lumayan suka, dan dari yang untuk gue jujur awal-awal tuh aku agak kurang suka. Mungkin juga ini karena bias gara-gara penulisnya teman. Sekali lagi ini bukannya gimana, cuman gara-gara Akiko Inoue itu pernah menulis Gachat, di mana Gachat adalah series yang mentrauma, membuat satu toko satu fandom itu trauma teman. Bahkan waktu Hiroki Uchida menulis episode terbaru untuk Guelph ya kan di episode ini, orang-orang tuh kayak aduh Guelph bakal jelek nih episode ini, aduh bakal ini nih orang, karena kan dia nulis episode terbaru Guelph kan, dan bahkan apa supervisi Bujunko, orang-orang udah kayak panik gitu teman. Ya itu sedampak itu gacap untuk kita untuk para tamu fans teman, gimana tahu nih kita gacap kayak oh my god gitu. Kita langsung gitu kan. Ah, untuk saat ini aku masih terkena bias itu teman, di mana gara-gara Akiko Inoue penulis gacap, aku masih terlalu bias itu, di mana aku belum terlalu bisa menerima Gojuger teman. Tapi aku akan terus mencoba untuk menghilangkan bias itu. Ya seperti aku bilang, aku sudah lumayan bisa menghilangkan itu karena aku udah lumayan enjoy round pertamanya teman. Semoga untuk round kedua aku bisa lebih enjoy intinya. Jadi intinya karena awal-awal aku terkena bias, aku nggak bisa menikmati round pertama Gojuger itu seperti lap pertama Bum makanya aku bilang aku lebih enjoy Bum dan kalau kalian bilang mana serial Super Sentai yang paling enjoy di part pertamanya, aku akan bilang aku paling enjoy adalah The Brothers untuk part pertamanya temen ya. Walaupun tetap favoritku Zen Kaiser, tapi aku gak bisa bohong, The Brothers itu fase pertamanya tuh lucunya dapat segala acting. Jujur di sini kan
salah satu banyak komplainan orang-orang adalah actingnya si Hoero, teman. Nggak tahu emang karakternya dibikin aku apa gimana, cuman banyak orang yang mempermasalahkan actingnya Hoero. Dan kenapa aku bilang Drum Brothers itu jauh lebih baik dan sangat amat enjoy bagi awal-awal, karena kan Haruka itu karakternya apa bagus banget, terus apa karakternya juga keren, actingnya juga keren banget, gak cringe segala macem. Momai Taro tidak, pokoknya emang pakai komplit keren sih gue jujur itu teman. Tapi seperti yang gue bilang favoritku tetap Zenkaiger walaupun apapun itu teman. Ya intinya untuk fase pertama emang paling enjoy itu Drum Brothers teman. Yang kedua yang paling gue enjoy itu adalah King Roger. Jadi saya bilang ini tuh bukannya gimana ya teman ya untuk aku. Bukan jelek, bukan menjadi jelek ya, karena aku saya bilang kan paling aku lebih enjoy ke Bung Bunjer untuk ini untuk saga pertamanya lah. Karena menurutku penutup saga pertama dari Bung Bunjer itu lebih kerasa daripada penutup saga dari si Gojujer. Padahal semuanya sama, di mana saga pertama itu penutupannya adalah development red teman-teman kalau kalian sadar. Di Bumbu Jat itu development di mana akhirnya Taya mulai bisa mempercayai teman-temannya lah teman-teman. Dia gak bertarung sendirian, dia bertarung bersama teman-temannya. Dan di sini Weru akhirnya menemukan alasan untuk bertarung teman-teman. Dimana dia mulai menerima dirinya sendiri, menerima dirinya lagi untuk bertarung teman-teman. Itu adalah developmentnya untuk Weru. Jadi semuanya dua-duanya itu ditutup dengan development red. Cuman menurutku kenapa Bumbu lebih epic, karena kota, karena Matrix itu karakter yang sangat bagus teman-teman. Di sini Kwon ya, mungkin gara-gara Kwon gak langsung kalah kali ya, dimana penutupannya itu kayak kentang gitu. Sedangkan di Bubum Jar itu si Matrix benar-benar kalah. Mungkin itu adalah perbedaannya. Tapi seperti yang bilang, uh, Go Jujur masih sangat enjoyable teman-teman. Kalian bisa mengikuti Go Jujur dengan oke teman-teman. Jadi ya udah sekian dulu lah teman-teman untuk ngobrolin Number One Sendenku Juja episode ke berapa ini? 9 teman, The Unbreakable Wolf. Gimana kalian teman? Kalian bisa komen juga. Dan untuk preview teman, aku akan bahas di sini dan juga aku nggak akan bikin gaduh-gaduhnya karena uh, menurutku nggak cukup waktunya teman, karena sudah jadwalnya udah jelas. Jadi ini tuh akan upload hari Jumat, dari Sabtunya itu akan ada uh, gaduh-gaduh untuk round kedua teman, dan juga di minggunya akan ada Loser Ranger. Jadi nggak ada waktu untuk bahas review teman. Jadi ya udah segitu dulu dari aku teman. Apakah minggu depan akan ada preview? Aku nggak tahu teman, minggu depan ya kita lihat aja. Siapa tahu minggu depan ada info yang sangat lebih menarik lagi. Kita akan tunggu aja teman-teman. Ya, sekian dulu dari aku teman untuk uh, apa ngobrolin nambah saya juga bisa ada 9 teman. Dan ingat teman-teman, jangan lupa untuk terus hidup sehat, jaga pola makan, dan juga jangan lupa minum air putih teman-teman ya. Kita ketemu lagi di next video.